Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini, Umi mau buat kue mangkok gula merah. Ini sudah kedua kalinya Umi buat kue mangkok gula merah. Yang waktu pertama itu juga udah pernah ya, hasilnya sama, bisa mekar pecah 4 seperti ini. Dan mungkin masih ada teman-teman yang buat kok gagal, nggak bisa pecah. Kenapa? Apa bahannya yang salah atau kesalahannya terletak di cara pembuatannya? Jadi nanti Umi bakalan kasih tips dan triksnya seputar kue mangkok gula merah biar sukses bikin kue mangkok gula merahnya ya. Nah, mau tahu kan gimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wajan atau panci untuk memasak, lalu masukkan 240 gram gula merah, 3 sendok makan atau 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, daun pandan secukupnya, 480 ml santan, saya ambil dari 2 bungkus santan kara dan ditambah air 350 ml ya. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga santan mendidih dan gulanya larut. Setelah larutan gula santannya mendidih, matikan api kompor dan biarkan larutan gula santan ini dingin suhu ruang ya. Setelah larutan gula santan dingin, siapkan wadah, kemudian masukkan 225 gram tepung beras, 120 gram tepung terigu, 1,5 sendok teh ragi instan, saya pakai Vermipan. Pastikan raginya masih baru ya. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan larutan gula santannya. Ini saya saring ya, karena biasanya di gula aren itu ada ampas-ampasnya gitu. Saya langsung masukkan sekaligus. Kemudian aduk hingga adonannya licin dan halus. Diaduk secara memutar dari tengah ya, biar nanti tepungnya tuh nggak banyak yang menggumpal. Kemudian saring adonan, karena ini nggak saya blender jadi wajib disaring ya. Tapi kalau teman-teman mau ngeblender itu juga boleh ya. Jadi tepung tadi dimasukkan ke blender, ragi, kemudian larutan gula santannya, kemudian di blender hingga halus. Nah ini saya tekan-tekan pakai spatula ya, yang bergerindil jangan dibuang tapi cukup dihaluskan saja. Aduk hingga rata. Selanjutnya, istirahatkan adonan selama 45 menit. Tutup menggunakan tutup panci atau kain bersih atau plastik wrap ya, terserah kalian. Setelah 45 menit buka tutupnya. Ini adonannya sudah berbuih dan sudah mengembang. Bisa kita lihat ya, adonannya itu semakin mengental dan semakin halus. Warnanya juga mulai sedikit berubah, agak putih-putih gitu. Kemudian saya ambil adonan kira-kira 5 sendok makan, secukupnya aja jangan terlalu banyak. Lalu tambahkan dengan 1 sendok teh baking powder, ini saya saring ya, karena biasanya baking powder itu rawan bergumpal. Kemudian aduk bahan hingga tercampur rata. Setelah ditambah baking powder, adonan akan terlihat semakin mengembang, berbusa, dan warnanya semakin pucat.
Kemudian jadikan satu kedua adonan. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian cetakannya saya pakai cetakan kue talam ukuran kecil ya. Ini nggak diolesi minyak goreng karena kalau diolesi minyak goreng akan mengganggu dari proses mekarnya kue mangkok gula merah. Yang waktu itu saya pakai cetakannya itu warna merah ya, seperti ini. Ini ukuran tingginya 4 cm dan diameternya 5 cm. Kalau yang kecil ini tingginya 3 meter dengan diameter 4 cm. Karena waktu itu saya pernah buat pakai cetakan yang ukurannya lebih besar warna hijau itu nggak mau mekar alias gagal. Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan sampai penuh ya, wajib penuh. Dan ini mau saya kukus terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan dan ini air kukusannya juga sudah mendidih. Selanjutnya masukkan cetakan yang berisi adonan dan ini dikukus selama 30 menit menggunakan api besar. Jangan lupa tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak jatuh ke adonan. Dan untuk adonan yang belum dikukus sebaiknya tetap dibiarkan di dalam baskom, jangan dituang ke cetakan. Setelah 30 menit buka tutup kukusan. Nah ini dia kue mangkoknya udah mateng. Itu ada 3 yang gak mau mekar karena ternyata apinya itu besarnya itu gak sama. Angkat. Kemudian kukus adonan yang belum selesai. Ini ada yang pecah 4 dan 5 juga. Ini ada yang gak mau mekar, cuman pecah aja. Nah, jika ingin menuang lagi ke dalam cetakan, sebaiknya adonan diaduk terlebih dahulu untuk menghilangkan busa-busanya. Setelah kue mangkoknya dingin, ini bisa dilepaskan dari cetakan. Pastikan sudah benar-benar dingin ya, karena kalau masih panas dia masih lengket. Dan jika sulit menggunakan tangan, kalian boleh menggunakan bantuan ujung sendok makan seperti ini. Biar lebih mudah melepaskan dari cetakan. Untuk penyajiannya lebih enak menggunakan kelapa parut yang dikukus dengan sedikit garam ya. Pilih kelapa parut yang masih muda dan hasil bagian dalamnya sangat bagus sekali. Untuk rasanya pun sangat enak, lembut, nggak kasap di mulut, dan dikunyah juga nggak berat. Rasanya manis, gurih, dan nggak bikin enek. Ini cocok banget buat temen ngopi ataupun ngeteh, apalagi buat cemilan di pagi hari. Berikut beberapa video tips dan trik seputar kue mangkok. Ini kue mangkok yang saya cetak menggunakan cetakan ukuran besar, diameter 5 cm dan tinggi 4 cm. Dia nggak mau mekar banget ya, cuman pecah seperti ini aja. Dan ini adonan yang sedikit overproofing. Overproofing itu artinya adonan terlalu lama di dalam baskom dan tidak cepat dikukus. Jadi karena dia terlalu mengembang, ketika dikukus bukannya malah semakin pecahnya itu bagus, tapi justru dia cuma retak. Bahkan bisa nggak pecah sama sekali kalau terlalu lama didiamkannya ya. Harus cepat dikukus. Nah ini adonan yang overproofing. Overproofing kenapa? Karena kita kan mengukusnya waktunya lama ya, 30 menit. Karena ini berbahan dasar tepung beras, jadi harus benar-benar matang. Kalau 15 menit dikukus itu nggak cukup waktunya, kurang tanek ya. Karena terlalu lama dikukusnya, bisa jadi adonan yang masih di baskom tadi akan menjadi overproofing karena kelamaan nunggu adonan yang lagi dikukus. Jadi saya sarankan lebih baik menggunakan 2-3 kukusan agar proses pengukusan dari kue mangkok ini selesai dalam satu waktu. Jadi tidak perlu menunggu kukusan selesai baru mengukus lagi.
Dan waktu itu saya juga pernah bikin kue mangkok gagal kayak gini. Lihat deh, dia malah mencolot-mencolot gitu, bolunya loncat-loncat dan gak mau pecah sama sekali. Malah hasilnya itu mulus kayak gini guys. Sedih rasanya. Nah, ternyata setelah saya teliti-teliti, mungkin dari faktor ragi yang sudah terlalu lama saya simpan, dan juga faktor dari kuah gula santan ini yang saya dinginkan menggunakan es batu. Jadi saya kan waktu itu bikinnya siang-siang, tujuannya sih biar cepet dingin gitu. Ternyata malah membuat suhunya semakin dingin sehingga merusak dari raginya dan bikin si kue mangkoknya itu gak mau mekar. Jadi harap diperhatikan ya dari segi bahan-bahan maupun cara pembuatannya. Nah, sekian video cara pembuatan kue mangkok gula merah ala Umi Zadan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak salah kata. Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.